Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia. Bagaimana caranya hidup ini tenang? Karena dengan ketenangan kita akan berbahagia. Saudara-saudara, sebenarnya ada cara yang sederhana. Itu adalah kebenaran, tetapi cara sederhana itu tidak pernah kita renungi, tidak pernah kita resapi, sehingga cara sederhana itu otomatis keluar dari kehidupan kita, sehingga kesadaran itu keluar dari hidup kita, tidak ada dalam hidup kita. Saudara, kita harus menyadari bahwa hidup atau kehidupan ini kita tidak pernah membuatnya. Nah, kalau kita tidak pernah membuat kehidupan, bagaimana kita tahu tentang keseluruhan hidup ini? Kita tidak pernah tahu apa terjadi besok, lusa, dan sebagainya. Terus bagaimana kita tahu tentang hidup kita kalau kita tidak pernah membuat jalan hidup kita sendiri? Makanya kita tidak pernah tahu, dulu waktu kecil kita, terus begitu dewasa kita jadi apa, kita sebagai apa, itu di luar pengetahuan kita waktu kita kecil. Nah, itulah kebenarannya. Kalau kita tidak tahu tentang kehidupan ini sebenarnya. Terus yang kedua, kita tidak pernah memiliki kehidupan kita, tidak pernah memiliki kehidupan ini. Bagaimana kita ini bisa mengaturnya? Bagaimana kita ada kuasa di dalam hidup ini, apalagi termasuk juga hidup kita. Kebenarannya seperti ini, saudara. Misalnya kita melihat rumah bagus tapi rumah itu milik orang lain. Nah, kalau kita sudah melihat kenyataan bahwa itu rumah orang lain, kita bukan pemiliknya, otomatis kita tidak punya kuasa terhadap rumah itu. Apalagi kita mengaturnya, kita terus masuk ke rumahnya, tahu-tahu kita pindahkan perabotnya, kursinya kita keluarkan dan sebagainya. Kita tidak bisa, saudara, terkecuali pemiliknya yang bisa mengatur rumah itu. Mau dijadikan apa, mau ditempati, diatur seperti apa, itulah yang punya kuasa adalah pemiliknya. Nah, kalau kita menyadari bahwa selama ini hidup diri kita ini adalah bukan kita yang memilikinya, bagaimana kita bisa menentukan terhadap diri kita? Seakan-akan aja hidup ini sebab diri kita, seakan-akan hidup kita ini seakan-akan semua itu karena diri kita. Kita tidak bisa menginginkan terhadap hidup kita, kita tidak bisa menghendaki terhadap hidup kita sendiri. Makanya banyak yang tidak pernah tahu di dalam kehidupan ini. Kalau hidup karena diri kita atau kita yang menentukan sendiri, berarti rumah sakit itu tidak ada, saudara. Karena saya yakin setiap orang tidak ada yang menginginkan dirinya sakit. Pasti yang diinginkan selalu sehat terus sampai kapanpun. Tapi apa yang terjadi kenyataannya, banyak orang yang sekarang di rumah sakit. Nah, itu bukti kebenarannya, saudara. Tidak ada orang yang mengalami kesulitan, karena saya yakin setiap orang tidak ada yang menginginkan kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang mendapatkan masalah dan sebagainya. Nah, kalau hidup ini sebab kita atau kembalinya kepada diri kita sendiri, tidak ada satupun manusia atau orang yang menentukan masalah, yang menginginkan sakit, menginginkan kekurangan dan sebagainya. Nah, hidup ini kenyataan yang kita hadapi, siapapun manusianya. Terkadang kita menginginkan kebaikan, keburukan yang kita dapat. Kadang kita menginginkan kemudahan, kesulitan yang kita dapat.
kadang menginginkan keberuntungan kerugian yang kita dapat. Jadi itulah kebenarannya saudara. Kita sebenarnya tidak punya keinginan, tidak punya kehendak dalam hidup ini. Yang punya keinginan atau kehendak itu sebenarnya adalah pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Cuman kita ini karena tidak menyadari, tidak pernah merenungi atau meresapi, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita ini seakan-akan saja. Seakan-akan itu sebab diri kita sendiri, seakan-akan itu sebab karena diri kita sendiri. Padahal banyak ya apa yang tidak kita inginkan, ya yang kita benci, sekalipun yang kita takuti, justru datang terhadap diri kita. Justru yang banyak yang sebaliknya yang kita dapatkan ya sampai saat ini, sekarang ini banyak orang yang hidupnya merasa tertekan, ya hidupnya merasa berat karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, yang terjadi ya adalah tekanan hidup, kesulitan hidup, persoalan hidup. Itu pun tidak satu kesulitan, ya satu kesulitan belum selesai, terkadang 2-3 kesulitan sekaligus datang bertumpuk-tumpuk. Apa gak mumet, apa gak bingung, apa gak stres, apa gak kepala mau pecah yang harus kita selesaikan. Dan kita ini hidup ini kita sebenarnya tidak tahu, tidak semudah itu kita menemukan jalan keluarnya. Kalaupun jalan keluarnya ketemu itu sebenarnya karena Allah. Cuman kita ini sudah terlalu lama tidak menyadari, terlalu lama kita tidak merenungi atau meresapinya, sehingga hati kita ini kondisinya atau keadaannya dalam keadaan buta, sehingga kita tidak bisa melihat cahaya yang terang benderang di depan kita. Walaupun cahaya terang benderang di depan kita, tapi yang terjadi kenyataannya kita dalam kegelapan karena kita tidak pernah menyadari bahwa hidup ini adalah karena Allah. Itulah saudara yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.